Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salam ala habibina wa habibi ilahil alamin, Rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang terhormat, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan inayah untuk selalu mendalami ilmu yang sangat-sangat prinsip, pembahasan yang sangat-sangat penting, itu ilmu tentang ketuhanan. Setiap orang dia harus memiliki pandangan tentang dunia. Dia harus memiliki pandangan tentang alam semesta. Kenapa? Karena pandangannya tentang dunia pasti akan memiliki efek dalam kehidupannya. Orang yang tidak meyakini akan adanya Tuhan, maka dia akan hidup semau dia sendiri. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa saya adalah makhluk yang memiliki kebebasan mutlak. Jadi apapun yang saya lakukan, Anda tidak boleh mencaci saya. Apapun yang saya lakukan, saya tidak harus bertanggung jawab kepada Anda. Anda itu siapa? Ini kalau orang memiliki pandangan dunia yang mulhid, yang tidak meyakini Tuhan. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki pandangan dunia bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan selalu mengawasi kita. Dia akan meyakini bahwa setiap gerak-gerik dia, perbuatan dia, amal dia itu dipantau oleh Tuhan. Kalau dia berbuat zalim ke orang lain, maka kelak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini dia akan berhati-hati dalam bermuamalah. Dia akan berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak akan mungkin berbuat zalim. Sehingga ada satu perkataan seorang alim, seorang arif yang mengatakan, kalau seandainya seseorang dia benar-benar mengenal Allah dan yakin akan Allah, maka mustahil dia akan berbuat maksiat. Ini adalah suatu efek daripada pandangan dunia seseorang. Jadi ini adalah suatu prinsip. Sekali lagi kita tekankan, kita ingatkan kepada pemirsa, pendengar, bahwa pembahasan yang sedang kita bahas adalah pembahasan yang sangat-sangat penting, yang sangat prinsip. Boleh jadi orang itu tidak paham tentang ilmu kimia, ilmu kedokteran, tapi kebodohan dia, ketidaktahuan dia akan ilmu-ilmu seperti ini tidak menyebabkan dia akan celaka kelak di akhirat. Tapi kalau dia tidak
meyakini dan dia mengetahui tentang ilmu ketuhanan, maka kebahagiaan dia akan sirna, dia akan celaka kelak di alam akhirat. Makanya untuk setiap orang, baik muslim maupun non muslim, harus memiliki satu prinsip, harus memiliki satu keyakinan dan pandangan tentang dunia yang benar. Makanya salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah untuk menyadarkan anak-anaknya untuk selalu memberikan perhatian kepada pembahasan-pembahasan seperti ini. Jangan sampai mereka berpikir ini adalah pembahasan kuno, ini sudah dibahas berabad-abad yang lalu, buat apa kita bahas sekarang? Ini adalah satu pemikiran yang salah, asumsi yang salah. Kenapa? Karena Tuhan itu dahulu ada, sekarang juga ada. Bukan hanya dahulu ada yang punya Tuhan. Kita adalah manusia meyakini adanya ketuhanan. Kalau persoalan yang ada dalam ilmu ketuhanan itu ada di masa lampau, persoalan tersebut juga ada di masa kini. Sehingga kemajuan teknologi, kemajuan sains, ya, itu tidak bertolak belakang dengan pembahasan tentang ilmu ketuhanan. Semakin kita mengokohkan tentang ilmu ketuhanan, maka kita akan bisa berkembang di ilmu-ilmu yang lain. Karena kita meyakini bahwa Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta adalah alim, qadir. Ketika alam semesta itu diciptakan oleh zat yang alim, maka otomatis setiap ciptaannya memiliki rahasia. Setiap ciptaannya memiliki tujuan tertentu. Dan ini adalah satu motivasi untuk kita untuk selalu meneliti tentang apa? Tentang rahasia yang ada dalam alam semesta. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa pembahasan tentang ketuhanan itu sangat relevan di semua zaman. Ya Rabb al-Ghawth al-Ghawth khallisna minan nari ya Rabb. Pembahasan yang berikutnya ya, tentang sifat Tuhan ya, adalah tentang metode atau cara mengenal sifat Tuhan. Kita sudah meyakini nih ya, kita sudah paham bahwa ma'rifah sifatillah mumkinah, bahwa mengenal sifat-sifat Allah adalah satu hal yang mungkin. Bisa saja kita makhluk yang dhaif, yang lemah, makhluk yang mahdud, makhluk yang terbatas, mengenal zat ya tidak terbatas. Pertanyaannya begini, mudah pertanyaannya. Dengan cara apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ini? Dengan cara apa kita bisa mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala? Ini kan pertanyaan berikutnya. Di sini ada 4 cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifat-sifatnya. Kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sifat-sifat Dia. Metode yang pertama adalah metode rasional, at-tariqul aqli. Metode apa? Rasional. Pada awal pembahasan kita di pembahasan tentang metode studi kalam ya, metode pembahasan teologi, kita sudah sempat membahas tentang metode rasional ya, kalau pemirsa dan pendengar mengikuti pembahasan kita. Metode ini juga bisa kita terapkan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang berakal ya, mampu untuk mengetahui sifat-sifat Allah dari jalur akal. Bagaimana? Kita akan baca salah satu statement,
salah satu komentar atau penjelasan daripada filosof Islam ya, yang bernama Nasiruddin At-Tusi. Beliau adalah filosof Islam yang memiliki kompetensi dalam menjelaskan ilmu falsafah, ilmu yang berhubungan dengan logika. Kata beliau begini, wujubul wujud yadullu ala sarmadiyatihi wa nafyiz zaidi wasyariki wal mithli wat tarkibi bima'ani wal diddi wat tahayyuzi wal hululi wal ittihadi wal jihah wa hululil hawadithi fihi wal hajati wal alami mutlaqan wal ladhatil mizajiyah wal ma'ani wal ahwal was sifatiz zaidah. Ini adalah penjelasan daripada filosof Islam Nasiruddin At-Tusi terkait dengan bagaimana sih kita bisa mengenal sifat-sifat Allah dari jalur akal. Beliau mengatakan, tatkala kita sudah meyakini bahwa Tuhan adalah wajibul wujud, Tuhan adalah zat yang independen, Tuhan adalah zat yang sempurna, maka dengan pengenalan kita ini, kita bisa mengetahui sifat yang layak bagi Tuhan. Yang pertama, kata beliau, yadullu ala sarmadiyatihi. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu ada. Dari dulu sampai seterusnya. Jadi Tuhan tidak terbatas dengan zaman. Kalau kita sempat menjelaskan tentang hadits zamani, hadits dzati, maka Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah hadits, tapi Allah adalah azali. Allah ada dari dulu dan Allah ada seterusnya. Kemudian diteruskan oleh beliau, wa nafyiz zaidi. Beliau mengatakan, dengan pengenalan kita bahwa Tuhan sebagai wajibul wujud, kita memahami bahwa setiap sifat tambahan untuk dirinya adalah suatu hal yang mustahil. Seperti yang dilontarkan oleh mazhab Asy'ariyah, mengatakan bahwa zat itu berbeda dengan sifatnya. Sifat adalah suatu yang di luar daripada zat. Syekh Nasiruddin At-Tusi dengan wajibul wujud ya, membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mustahil memiliki sifat yang di luar dari dirinya. Kenapa? Yang di luar dari dirinya itu mungkin wujud. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki status wajibul wujud itu memiliki sifat yang di luar darinya, artinya dia itu menyandang sifat mungkinul wujud. Ini adalah satu hal yang mustahil, gamblang kesalahannya. Kemudian diteruskan oleh beliau, wasyarik. Dengan kita mengenal bahwa Tuhan adalah wajib wujud, maka kita bisa memahami bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu tidak memiliki sekutu. Kenapa? Kalau Tuhan itu memiliki sekutu dengan status dia sebagai wajib wujud, maka artinya dia itu lemah. Yang namanya sekutu itu, yang namanya zat yang memiliki sekutu, berarti ada sisi perbedaan. Perbedaannya harus tetap ada. Dan satu yang lain tidak akan bisa mengalahkan. Kenapa? Kenapa sekutu? Sama-sama kuatnya. Kalau satu dan yang lainnya tidak bisa saling mengalahkan, artinya kedua-duanya lemah. Dan ketika kedua-duanya lemah, maka keluar daripada sifat ketuhanan. Karena Tuhan dengan status wajib wujud adalah zat yang maha sempurna dan tidak akan mungkin memiliki kelemahan. Kemudian wal mithl, kemudian wat tarkibi ma'ani. Wajib wujud itu tidak memiliki komponen. Kenapa? Karena setiap sesuatu memiliki komponen, maka dia adalah makhluk. Makhluk daripada komponennya. Kenapa? Karena ketika komponennya nggak ada, dia kan nggak ada. Contoh manusia ini tersusun daripada beberapa anggota tubuh. Mata,
kepala, dan berbagai anggota tubuh. Kalau seandainya satu persatu nggak ada, maka manusia pun nggak ada. Nggak ada yang mengatakan ini adalah manusia. Kenapa? Karena anggota tubuhnya sudah nggak ada, tidak bisa dikenali. Makanya kata Syekh Nasiruddin At-Tusi, beliau mengatakan bahwa dengan kita meyakini bahwa Tuhan adalah wajib wujud, kita bisa membuktikan, bisa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah akan meneruskan komentar beliau yang indah tentang sifat Allah, metode mengenal sifat Allah di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.